Pemirsa, praktik pinjaman online ilegal berhasil diungkap oleh polisi. Dari hasil pengungkapan itu, polisi menemukan sejumlah bukti teror melalui pesan singkat bernada intimidasi dan konten pornografi kepada korban yang terjerat oleh pinjol ilegal. Momen pengungkapan pinjaman online ilegal serta pengakuan korbannya itu tersaji dalam Grebek on Location. Saya tahu aplikasinya dari Play Store, lalu saya minjem di salah satu aplikasi ini dengan pinjaman 3 juta. Nah, dan saat itu saya ada telat bayar dan yang harus saya bayarkan kembali adalah 4.230.000. Jadi foto saya, data saya diedit lah sama DC ini dengan konten-konten asusila. Dan setelah itu disebar sama mereka di seluruh kontak HP saya. Jadi pinjaman online legal itu adalah hanya etalase depannya saja rekan-rekan. Sementara sebenarnya pekerjaannya itu dia untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak itu ya melalui tadi pinjaman online ilegal. Masyarakat banyak resah dengan adanya kegiatan-kegiatan pinjaman online ilegal ini yang berakibat dampak sangat terasa oleh masyarakat. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Dari 5 TKP yang sudah berhasil kita lakukan penggerebekan menyangkut masalah kejahatan fintech ilegal atau pinjaman online ilegal ini ada 13 orang tersangka yang kita amankan, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Saya tahu aplikasinya dari Play Store, lalu saya minjem di salah satu aplikasi ini dengan pinjaman 3 juta. Ya, dengan pinjaman 3 juta, tapi yang cair ke saya hanya 2.040.000. Ya. Dan saat itu saya ada telat bayar dan yang harus saya bayarkan kembali adalah 4.230.000. Saya nggak tahu itu bunganya berapa persen, saya nggak hitung ya. Pembayaran, jadi foto saya, data saya diedit lah sama DC ini dengan konten-konten asusila. Dan setelah itu disebar sama mereka di seluruh kontak HP saya. Jadi ketika si nasabah ini tidak bisa membayar di pinjaman online legal, dia akan menawarkan kepada nasabah untuk meminjam kepada pinjaman online lainnya, dan ini adalah pinjaman online ilegal. Nah, data ini diberikanlah kepada pinjaman online ilegal ini. Jadi pinjaman online legal itu adalah hanya etalase depannya saja rekan-rekan. Sementara sebenarnya pekerjaannya itu dia untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak itu ya melalui tadi pinjaman online ilegal. Jadi si perusahaan online ilegal ini dia akan menyalurkan dana yang dipinjam oleh nasabah melalui payment gateway. Nah, si nasabah ini juga akan membayar melalui rekening yang ada di PG yang mereka berikan. Tetapi ada juga yang langsung melalui direct ke rekeningnya si perusahaan online ilegal ini. Seperti itu. Itulah makanya kita mengatakan itu ilegal. Seluruh kontak HP ya. Jadi setelah itu banyaklah dari teman-teman saya, keluarga saya yang menelpon apakah ini benar atau tidak gitu. Nah, dari situlah saya langsung lapor ke Polda Metro Jaya.
Untuk pembayarannya saat itu saya ada dikasih keringanan dari salah satu DC ini untuk dicicil. Cicil pertama itu 750.000. Nah, saya cicil 750.000 saat itu, dan saat itu juga data saya disebarkan sama mereka. Itu hari ke-11. Ya, 11. Awalnya saya meminjam di EasyCash yang terdaftar di OJK. Setelah itu saya melakukan pembayaran dan pelunasan tapi di EasyCash itu dengan tempo 4 bulan 4 kali cicilan. Setelah itu mulai saya diteror tanggal 14 Februari, mulai ada teroran ke WA ataupun ke kontak saya. Setelah saya cek di mutasi rekening, ternyata ada uang masuk yang ke rekening saya tanpa saya tahu, dan saya meminjam ke aplikasi itu. Saya tidak tahu ada pinjaman itu, mulai diteror tanggal 14, tanggal 15 saya mulai melaporkan ke sini. Undang-undang diantaranya adalah Undang-Undang ITE. Di sana ada pasal 28, pasal 45, kemudian pasal 27, ada juga pasal 65, pasal 115 dalam Undang-Undang Perdagangan. Kemudian juga ada penipuan dan penggelapan di sana. Jadi ada 3 undang-undang, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perdagangan, dan KUHP. Masyarakat agaknya perlu berhati-hati akan pinjaman online ilegal yang kian menjamur. Perhatikan beberapa hal sebelum akhirnya memutuskan untuk mengajukan pinjaman online. Yang paling penting, pastikan bahwa aplikasi pinjaman online yang Anda gunakan sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Pahami persyaratan, resiko, dan kewajiban. Ajukan jumlah pinjaman sesuai dengan kebutuhan Anda serta pertimbangkan kemampuan finansial untuk melunasi pinjaman. Jangan sampai terperangkap, gali lubang tutup lubang, hingga hutang akhirnya kian hari kian menggunung.